Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya. Anggota-anggota kami ada 6, yaitu pertama Muhammad Fasya Pratama. Selamat Tuan. Dan yang terakhir itu ada Ali. Dia tidak bisa mengikuti Zoom karena sedang ada sampingnya sedang rusak. Selanjutnya kita akan bahas langsung ke materi yang akan dibawakan oleh Syaril. Pada Syaril dipersilakan. Kerjaan Persijaya, nama kerjaan Persijaya, letak awal berbagian di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Agama budaya Mahayana utama dengan pengaruh Hindu. Juga ada masa kejayaan abad ke-7 hingga ke-11 M. Sifat perkejayaan maritim dan perdagangan telasteri, bahasa resmi Melayu kuno dan Sanskerta. Selanjutnya yaitu slide ketiga akan dibacakan oleh Saudara Raffi. Kepada Raffi kami persilakan. Oke, baik. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah Sriwijaya. Berdiri sekitar abad ke-7 Masehi, diperkirakan pada 682 Masehi. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, Sriwijaya tumbuh sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Menjadi pusat agama Buddha, Mahayana, dan tempat belajar para biksu. Misalnya Ising dari Tiongkok belajar dari sini. Menguasai dan menjalani hubungan dagang dengan India, Tiongkok, dan Arab. Mulai melemah pada abad ke-11 Masehi akibat serangan dari kerajaan Kolamandala, India, dan kerajaan Dharmaraya dari daratan Sumatera sekitar abad ke-13. Sriwijaya mulai hilang dan kekuasaannya diganti oleh kerajaan-kerajaan lokal seperti Melayu dan Majapahit. Mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan tentang sejarah Sriwijaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Raffi. Selanjutnya slide ketiga akan dibawakan oleh Yuda. Kepada Yuda kami persilakan. Baik, menjelaskan kerajaan saya. Ya, masa pemerintah kebijakan atau kontribusi utama Dapunta Hyang Sri Jayanasa 682 Masehi. Pendiri Sriwijaya memperluas wilayah. Tercatat dalam prasasti Kedudukan Bukti Balaputra Dewa abad 9 Masehi. Memperkuat hubungan dengan India. Memperluas pusat pendidikan Buddha Haji atau Haji Sriwijaya. Disebut dalam catatan Tiongkok. Menjalin hubungan diplomatik dengan dinasti Tang atau Tiongkok. Sri Marwijaya tidak banyak info, diduga meneruskan kekuasaan setelah Balaputra Dewa. Kebijakan penting atau politik perdagangan bebas yang menarik pedagang luar negeri, membangun armada laut kuat untuk mengamankan jalur dagang, diplomasi luar negeri yang aktif atau dengan Tiongkok dan India, mendukung pendidikan agama Buddha menjadi pusat studi internasional. Baik, segitu saja yang saya bisa dapat menjelaskan tentang Raja Sriwijaya. Oke, terima kasih kepada Saudara Yuda atas presentasinya. Selanjutnya yaitu slide keempat, itu akan dibawakan oleh saya sendiri. Peninggalan Sriwijaya. 1. Prasasti nama, prasasti lokasi singkat kedudukan Bukit Padang. Pada tentang perjalanan di Pulau Hujang, Talang Tuwo, Palembang, tentang pembangunan
Taman Sri Kertra, Telaga Batu, Palembang. Daftar penjabat dan kutukan bagi pengkhianat kuda kapur bakal ekspedisi ke wilayah Jawa Barat. Berahi, Jambi, pengawasan daerah kekuasaan. 2. Candi dan arsitek candi Muara Takus Riau, situs Karanganggur Palembang, situs Bukit Subiar Segantung Ganteng diantara sebagai pusat Sriwijaya. 3. Catatan asing Beijing, biksu Tiongkok belajar dari Sriwijaya. Catatan Arab dan India menyebut Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini jelas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.